Gue pernah dengar dari om gua gitu kan, itu pernah bilang waktu era 90-an itu masuk dunia artis tuh susah banget karena memang mengandalkan potensi atau bakat yang sesungguhnya seharusnya gitu. Say hi teman-teman. Ya, ini kali ini gue lagi pengen ngobrol nih, balik lagi ke channel YouTube-nya si Bambi, dan ada teman ngobrol gue mau kenalin diri ke teman-teman gue, apa mau gue kenalin? Kenalin aja lah. Oh ya, ini teman gue, salah satu ya sahabat ya, ade-adean ya. Karena kita pernah ditolak ya Allah, sama dunia entertainment. Senasib ya dulu ya. Iya. Bukan senasib tapi satu angkatan mungkin ya. Satu angkatan, satu jalan tapi terpecah di tengah jalan. Bahasa lo sastra banget ya, anjing, gue pusing jadinya. Jadi kita ya tadi ya, bahasa sastra lo tadi apa? Bahasa sastra lo apa? Satu angkatan, satu jalan, putus di tengah jalan. Ya, dan kita satu manajemen bareng dan ada klik. nggak pakai efek kayak gitu bangsat. Ya ini Ajat ini salah satu apa ya, lo pemenang juga ya, finalis prestasi lo. Oh dulu. Iya, ini juara favorit Kalnung 2011. Terus lama banget ya. Iya, satu angkatan kita. Karena lo juara berapa? Gue juara favorit. Favorit tuh 4 besar sih. 4, 2, 6 kalau nggak salah ya, gue lupa ya waktu kasus itu. Iya 6 ya. 6. Yang satu lagi siapa sih, lupa tuh. Rizky Dodi, ada Rizky Dodi. Masih ingat orang-orang ya? Gue masih. Ada Rizky Dodi Mahesa, ada Hilal Ahmad, Hasnal Fuad, sama satu lagi. Oh iya, yang kelima Ahilal ya. Ahilal. Oh iya bener. Lo masih ingat ya orang-orangnya ya? Gue lupa lo. Masih ingat ya. Terus apa kabar ya mereka ya? Kalau Ahilal lo sering ketemu. Ahilal sering ketemu. Cuman kontekan juga kemarin. Cuman yang lain kagak ketemu. Dan tapi Hasnal itu waktu kemarin tuh sempet follow-followan di Instagram. Oh, gue enggak sih. Tapi dia kayaknya tambah sukses deh, amin. Kak Hasnal semoga sehat terus. Amin. Dan kayak ini orang juga sukses juga setelah keluar dunia entertainment ya. Oh ya, nih si Ajat nih. Terus apa Ajat? Prestasi lo cover boy Jakarta ya? Dulu masuk di ala-ala di majalah Aneka Yes. Aneka Yes sudah bukan ala-ala. Oh gitu. Atas itu. Dulu dipaksa sama om gua gitu. Dikirim suruhnya foto di majalah Aneka lewat pos dulu kan. Abis itu dapat belum email ya? Dulu belum. Maksudnya? Gue masih pos. Gue dulu disuruh ngirim foto sama om gue, foto dadakan. Abis itu gue masuk unggulan 1 sama Jeffrey Nicole dulu. Oh, Jeffrey Nicole gue kenal. Berarti Jeffrey Nicole kenalnya di situ. Oh, gila. Unggulan 1 cover boy Indonesia tahun 2013 ya. Oh. Itu gue unggulan 1 sama Jeffrey Nicole. Gue bertahu kalau temen Jeffrey Nicole. Jeffrey Nicole ingat sama lo nggak? Insya Allah kemarin sempet DM-an sih. Oke, tapi gue masih anggap dia temen, dianya nggak tahu sih. Bukan nggak tahu, kebanyakan terus di dunia entertainment kebanyakan orang-orang baru. Iya, pasti DM-nya banyak yang spam. Kru, kan pasti harus ingat sama orang ya. Mungkin teman-teman yang itu kan cukup lama juga ya. Maksudnya 2013, 7 tahun yang lalu. Iya, 2013. 7 tahun yang lalu kan. Nah, gue baru tahu kalau temen Jeffrey Nicole. Wah, cuy. Tapi sebenarnya ini ya sedikit agak iri nggak sih? Agak gimana gitu ketika ada temen gua ngeliat Instagram gua, lo di follow sama Jeffrey Nicole gitu. Iya. Tapi dalam hati gua, anjir itu sebelum dia jadi artis kita udah follow-followan gitu kan. Banyak orang iri maksudnya. Ya pasti banyak orang iri dengan lo dengan artis. Gue pun sama. Gitu ya. Gue pun sama sampai diusik orang lain. Tapi sebenarnya saling support lah. Jeffrey udah sukses duluan. Kalau gue kan memilih jalan hidup gue untuk menjadi seorang pegawai. Nah, nih kan ini berkaitan dengan gue pengen nanya sih. Maksudnya dia ngobrol-ngobrol soal entertainment. Yang gue kita bukan aja dunia entertainment nggak apa-apa ya sama lo. Siap. Monggo. Kalau gue sih biasa aja ya, akan mendapati hujatan benar atau tidak, pro kontranya seperti apa kan. Cuman nggak tahu nih lo nih, siap kan ya? Siap. Oke. Agak berat juga nih ya omongannya. Jadi pertama tadi, lo temenan sama Jeffrey Nicole, sempet iri nggak sih? Jujur irinya dalam hal sukses duluan kali ya. Yes. Sukses duluan gitu. Karena kalau dibilang satu angkatan di majalah XX itu Aneka Yes. Udah nyebutin loh. Oh gitu, boleh. Tadi ada trouble jadi kita lanjut lagi. Tadi apa sih namanya?
Iya tadi sempat iri nggak ya tadi pertanyaan gue tuh ya dengan teman-teman lo yang udah sukses dengan dunia layar kaca, bioskop, YouTube atau apa entertainment lainnya, lo sempat iri. Kalau iri Kayak- sempet lah, Heeh, manusiawi ya, karena Hmm. gini loh, jangankan di bidang entertain gitu, kita misalkan di satu kelas nih kita sekolah waktu SD atau SMP gitu kan, Iya. kita tuh 10 besar dapat gitu. Ngatain teman lo Gitu juara kan, 5 ketika kita dapat juara 3, sedangkan teman kita Iya. yang setidaknya kemampuannya tuh kayaknya sama deh gitu kan. Tapi Tapi dia yang juara 1, pasti Iya. iri ada. Cuma waktu itu kan kalau misalkan yang benarnya kan kita harus ngejar lebih Iya. giat lagi gitu kan. Iya. Cuma bedanya di dunia entertain kan ada yang namanya keberuntungan gitu ya kan. hoki sih Hoki gitu, terus dengan tim manajemen yang bagus gitu kan. Kan Kalau sekolah kita kan freelance ya, kan itu sekolah lo bahas. Hah? Sekolah kan. beda sama maksudnya sekolah Oh. sama dunia entertain. Oh gitu iya iya. bedanya. iya. Ah. Nah, kenapa lo gak ngejar kayak teman-teman lo Hmm. yang lain kayak ada kan maksudnya selain Jeffrey Nicole ada yang lebih sukses juga kan Ada. maksudnya hampir sama atau mungkin grade-nya di bawah Jeffrey Nicole gitu misalnya. Kenapa lo nggak ngejar tuh dan kenapa lo keluar? Sebenarnya gini, kenapa gua keluar dari dunia entertain kok nggak bisa dikatakan keluar sampai sekarang pun memang Masih. secara passion gua, hobi gua memang di dunia acting gitu ya, dunia drama. Gua masih aktif di teater. Teater apa? Teater. Di pekerjaan. Teater bro. Lo sekolah teater, Enggak sih, Bimbel. gua masih bimbel. Kursus. gua masih punya manajemen. Oh, Iya. oh. Gua masih punya manajemen yang dimana kalau misalkan ada proyek nih gitu kan untuk tampil teater gitu kan, itu Oh, kita ada timnya, kita side bikin job. teater nih. Side job. Ya, gitu. hmm. Gue masih sedih apa ya, adalah manajemen yang setidaknya di Jakarta sana. Oh, Jakarta. Di Jakarta itu kalau misalkan gue di kontak ya untuk bawain satu naskah, biasa gue monolog ya. Hmm. Gue sering dipanggil buat memerankan satu naskah monolog. Itu biasanya kalau misalkan emang waktunya gue bisa, gue kesana. Cuma sekarang mungkin udah nggak bisa ya, karena yang namanya dunia entertain itu kan butuh waktu. Yes. Apalagi baca-baca naskah, hafalin naskah. Kita libur sebagai pegawai Sabtu Minggu. Kayaknya itu nggak bisa untuk kita jadikan sampingan gitu. Oh, nggak work seperti ya. Paling ya MC gitu, masih dari manajemen gue juga untuk kayak kalau ada MC ulang tahun gitu, atau misalkan MC wedding juga gue bisa gitu. Itu biasanya tawarnya dari manajemen gue sendiri sih. Berarti nanti pas lo nikah lo nge-MC sendiri, nge-present sendiri. Mandiri ya. Iya, catering sendiri ya. Terus berarti lo nggak keluar full seutuhnya dari entertainment? Enggak sih. Enggak. Bisa dikatakan enggak, karena masih ngambil selingan hal-hal seperti itu gitu. Karena kan dunia entertain kan luas ya Pak ya. Iya, kalau gue sih menilainya tuh selalu menilai dunia entertainment tuh abu-abu. Oh, kenapa? Kenapa tuh abu-abu? Iya nggak jelas. Oh, nggak jelas. Iya kan? Bisa jadi sih ya. Iya. Oke, kita buka-bukan ya. Iya. Kenapa nggak jelas? Pertama, lo udah pernah merasakan itu kan? Abu-abu. Lo pasti pernah ditawarin cowok kan? Iya. Iya kan? Iya kan? Yes. Gue juga pernah gitu kan. Yes. Pernah ditawarin cowok kan? Yes. Pernah ditawarin lonte juga kan? Pernah kan? Gue nggak sampai segitunya sih Pak. Ditawarin maksudnya kayak ya berhubungan atau hubungan Maksudnya gini, tabu. kalau dunia seperti itu I know gitu, Iya. saya tahu gitu, saya nggak munafik. Itu Ah. dunia entertain pasti ada gitu. Cuma kalau sampai ditawarin bener-bener sampai untuk Iya sampai harus ngejar lo. Yes, Pasti gitu. setidaknya cuman lu mau enggak gitu kan. Pasti hanya senggolan, pasti yes. pernah kan. Terus apa ya menurut gua abu-abu ya? Karena gue tipenya gini Wak, orangnya kalau misalkan ada yang sedikit seperti itu yang ngedeketin gua, itu gua langsung memutuskan untuk cabut. Oh. Yes gitu kan. Mulai dari chatan, mulai dari apa itu biasanya ngechat. chat. Yes. Chat. Oh. Ngechatan gitu. Oh, Ngechat iya, iya, bahasanya iya. ngechatan. Iya, Chat, ngechat gitu. ngechat. Ngechat ya. Kalau ya udah itu bahasa mulut lo ya. Oh, iya, gitu ya. Iya, iya. English gua kan agak-agak sedikit ini. Yes. Jadi ketika waktu masih aktif di zamannya entertain itu kan biasanya ada yang ngechat untuk Iya. kita ketemu nih hari ini di Iya. satu event gitu kan. Malamnya dia ngechat gitu kan. Kalau udah berbau-bau seperti itu biasanya gue langsung blok, langsung gue abaikan gitu. Karena
gue tahu hal-hal seperti itu kalau kita respon bakal panjang gitu. Oke, ya Gitu. Terus Belum resikonya nomor kita disebarin. Ini orangnya bisa nih gampangan, chatnya ya, responsif terus gitu itu kan. ada DP-nya kan, fotonya bisa Yes. disebar, bisa diakses dari Yes. sosial media kan. Ini cowok oke, namanya Anjir Sudrajat, gua Yes. bisa dipakai. Yes. Bottom up. Wih, Nah, ini agak sensitif ya. nggak apa-apa sih, karena biar gitu loh, maksudnya banyak termasuk gue ya, nggak munafik ya, maksud gue SMA kan gue ngelihatnya dunia entertainment, apalagi FTV ya, zaman 2008 tuh FTV tuh kayak surga banget tuh nggak sih? Yes. Ngelihat siapa sih Nikita Willy, bukan Putri Titian, terus yang Junior Lim, kayak gue pengen deh kayak gitu kan. Itu Mungkin lagi lu anget-angetnya FTV ya. Kayaknya kita pengen banget gitu pengen bisa banget. lolos ke situ Iya, gitu. terus akhirnya gue pikir cuman elah bullshit lah, nggak mungkin dengan physically gue yang kayak gini kan. Apalagi dulu SMA gue hitam banget kan, Yes. Cina hitam banget kan gue, jadi kayak enggak lah, gitu nggak mungkin lah gitu. Tapi Kang Bambi sendiri tuh awalnya model apa gimana sih? Ya kan kita sama Oh anjing. dulu ya, kita ketemu di salah satu event ikutan Kang Nong 2011 kalau nggak salah. Iya, kita ketemu 2011 dan gue manggil lu abang, tau gak sih lu anjing. Ternyata umurnya di bawah gue bang, 1 tahun ya, 3 tahun. Terus Van 5. Enggak, gue tuh tuaan gue dibanding lu tau gak sih? Gue 93 anjing. Lu berapa? Sama Desember 93. Tai lu. Yes. 94 atau 93? 93, gue tuh sama kayak lu. 93 cuma Tapi- beda bulan. Tapi sekolah di bawah gue ya? Sekolah di bawah lu. Oh iya, karena kan dulu secara fisik kan kurus banget sama kayak sekarang, cuman Iya. dulu gue kayak tusuk gigi watak lah gitu, hitam busuk gitu kan. Terus ya akhirnya kita ternyata satu manajemen bareng dengan Ajo ya, ala gitu. Jadi dia punya manajer. Ajo apa kabar ya? Nggak tahu gue. Semoga sehat terus Ajo Iya. kalau nonton. Nonton dan denger ya, semoga aja ya. Terus ala yang kita kayak apa? Naungin ngejob dapet job nggak pernah kan ya? Lo tuh pernah? Enggak. Belum pernah gue juga. Cuman itu Kang Nong juga inisiatif sendiri gue. Ya kan? Jadi nggak ada dari dorongan dia juga. Jadi ya satu manajemen iya. Kalau gua waktu itu perwakilan sekolah. Oh, diminta sama lupa Pihak diminta. sekolah meminta gua untuk join ke acara itu gitu kan. Oh, siapa sih? Pak Farid bukan sih? Pak Farid. Oh iya. Itu benar-benar waktu gue sekolah SMA itu emang benar-benar di dunia entertain gue tuh baru bener star gitu loh. Oh, star. Starnya Iya. starnya gue tuh di dunia entertain tuh waktu zamannya SMA. Dan Pak Farid itu semoga saya terus buat Iya. bapak kalau nonton. Yang ngedompeng Beliau lu ya? itu adalah orang yang pertama nemuin bakat gue. Oh, yang ngedompeng tuh Pak Farid dan kita akhirnya iya ternyata di luar itu kita satu manajemen yang setelah kita tahu dan saling kenal di Kang Nong ya. Oh, lo kenal si ini ya. Yes. Itu kan manajer gue ya. Manajemen ala-ala ya gitu kan. Terus ya udah akhirnya akrab sampai sekarang ya. Dan lu lebih dulu lari ke entertainment yang lebih tinggi ke Jakarta kan dibanding gue. Lu berapa sih di Aneka 2013 ya? 2013. Pertengahan. Awal sih. Awal. Oh, ya. Awal berarti di akhir gua baru ke Kremov gua nembus bioskop itu. Oh, berarti tahun yang sama tapi dengan waktu nasib yang lebih beruntung lebih dulu ya dibanding gua ya. Dan akhirnya gua masih stay di entertainment, lu enggak? Gua enggak. Maksudnya enggak 100% ya. Maksudnya entertainment masih kan MC masih kan. Cuman enggak 100% kayak gua kayak stand up iya, web series iya. Pas masuk ke Aneka Yes itu sendiri sebenarnya udah komitmennya maunya 100% dulu gitu kan. Cuma waktu itu bertepatan dengan Hari Pramuka. Enggak, bertepatan dengan meninggalnya almarhum kakak. Oh iya. Almarhum kakak waktu itu. Dan emang waktu pas meninggalnya almarhum kakak itu emang gue tuh kayak ngerasa gelap aja gitu tuh. Kayak mau kemana lagi? Gue mau kemana nih gelap gitu karena memang waktu itu almarhum kakak bisa dikatakan tulang punggung. Bisa kan. Dan pada saat itu kayak ditinggal kakak tuh, aduh gue mau ngapain ya gitu tuh. Kayak karena waktu itu tuh curhatnya sama kakak almarhum itu yang support gitu kan. Ya pada saat almarhum meninggal gitu kan, ibu terutama ngomong kuliah aja ya gitu kan. Iya. Karena waktu itu ngeliat gua kayaknya malu kayak iklannya kuliah aja. Aduh, iklan apa ya? Besi. menyelesaikan masalah dengan masalah. Iya.
Terus akhirnya ya udah akhirnya lu jadi tulang punggung. Iya, enggak bisa dikatakan tulang punggung Iya, juga sih, maksudnya membantu lah. membantu keluarga lo, dan akhirnya lo enggak 100% di entertainment dan lo masih ada niat untuk benar 100% setelah ini? Enggak kayaknya ya? Enggak. Bisa dikatakan enggak. Jangan nanti kayak gue. Terus sendiri kan tadi gue bilang abu-abu ya. Yes, karena bisa kalau entertain bisa dikatakan profesi bukan sih? Profesi dong. Profesi ya. Tapi di KTP tuh ada nggak sih kalau KTP ini lupa profesi gue. artis gitu? Ada ya? Aduh, nggak tahu deh gue. Bisa kali ya. Aduh, kayaknya ada sih, cuman Ada sih ya. Cuman Sempat dengar juga profesi artis. Ya kayak misalkan gitu Putri Indonesia gitu, Anissa aktris ya nggak sih? kayaknya 23 tahun tapi, aktris gitu. tapi ya. kayak nggak spesifik kayak lo KTP lo karyawan, nggak mungkin karyawan bank ini, karyawan perusahaan ini nggak Kalau mungkin. karyawan swasta kayak wira swasta Oh, gitu wira kan. swasta, iya. Bisa kalau PNS ya PNS. Wira usaha, gitu. iya, Kalau iya. artis ada nggak? Ada kayaknya. Ada lah ya. Pekerja seni Pekerja seni. kayaknya. Oh gitu ya. Ya kan Cuma agak abu-abu sih ya. iya, emang bener kan abu-abu kan ya, tadi kita kembali lagi ya kalau bicara abu-abu menurut gue tadi ya iya. ditawarin. Iya. Terus pekerjaan yang nggak jelas. Yes. Kalau misalkan lo karyawan enak kan, lo tahu nih gaji bulanan gue berapa. Entertainment kan naik turun ya kan. Ya kadang sepi ya, kadang akhirnya ngelonte ya kan. Ya kan? Iya kan, pasti kan. Lu pasti punya teman-teman yang kayak gitu kan, yang masih berhubungan dengan chat-chat yang udah jadi mungkin yang semi-semi jadi artis. Ada nggak ya? Ya pasti ada dong, nggak mungkin. Makanya gue menyarankan untuk teman-teman yang jadi entertainment apa ya, Cuma gue tuh cukup menyayangkan gitu kalau misalkan teman-teman kita yang masih aktif di entertainnya gitu kan, sampai emang benar-benar dia menjalani kehidupan yang seperti itu. ya gitu. tidak semua ya teman-teman, maksudnya nggak gitu. semua, maksud gue pasti ada, karena kan dunia entertainment kan Yes. keras ya, lebih keras pada publik, lebih keras menurut gue ya, lebih keras dibandingkan pekerja macam lu mungkin karyawan kantoran yang Setiap bulannya pasti. yang 9 to 5 maksudnya pasti dimarahin, pasti akan dipecat pasti. Cuman entertainment udah dipecat di blacklist lagi. Kan ya kan, tahu kan kayak gitu kan, istilah-istilah gitu. Itu yang menurut gua buat teman-teman mungkin yang dunia entertainment cukup bahaya tuh, bukan nggak bilang bahaya ya. Yang kalau hoki bagus, kalau punya potensi bagus, tapi kadang setengah-setengah cuman pengen dan ngikutin tren, jangan sih. Cuma gue pernah dengar loh Kang, dunia entertainment apa entertain ya kalau kita bicara dunia? Sama aja sih. Sama aja ya. Dunia hiburan lah kita, ya, industri kita hiburan. bahasanya industri hiburan. Gue pernah dengar dari om gua gitu kan, itu pernah bilang waktu era 90-an itu masuk dunia artis tuh susah banget karena memang mengandalkan potensi atau bakat yang sesungguhnya. Seharusnya gitu kan. Cuman sekarang itu kayaknya lebih gampang tenar, lebih gampang masuk dikarenakan satu bisa jadi kita punya uang. Artinya sekarang masuk dunia entertain tuh bukan dibayar tapi membayar. Nah itu Kita jujur-jujuran aja ya, kita pengen jadi peran utama kadang kita harus bayar dulu. Ada yang seperti itu tapi nggak semua. Dan gua tuh waktu itu saksi matanya kalau gitu kan. Terus untuk menang satu kompetisi juga terkadang ada seperti itu. Terkadang kita pun ketika pakai orang dalam ya. Yes, ketika melihat juaranya si A gitu ya. Apa sih ininya spesialnya gitu kan? Kayaknya bagusan si C deh, kayaknya gitu. bisa kompetisi nyanyi. Soalnya lebih bagus. Ininya apa sih kalau dinyanyi itu ya? Kita bukannya sirik atau apa ya sebagai netizen yang menyaksikan kompetisi itu. Ya kan netizen kan adalah Tuhan dunia entertainment ya kan. Gitu ya kan kita adalah Tuhan sebagai di dunia entertainment kan. Kalau Tuhan asli mah ya tetap yang agama masing-masing kan. Cuman ya itu sih. Iya memang ya itu keberapa kesekian lah abu-abu yang ke situ. Tapi dulu pernah dibahas di insert investigasi loh waktu itu di agency model gitu kan. Dia mau jadi artis dia harus kayak melayani persembahan dewa-dewa gitu kan. Terusnya yang laki-laki juga harus seperti itu, yang ceweknya harus seperti itu. Bukan dari dulu. Maksudnya dari makanya ini kita kan bahas perbedaan eranya 90-an. Yang nggak tahu ya 90-an ada apa enggaknya, cuma lebih kayak cerita om gue itu dulu tuh lebih susah gitu. Iya, maksudnya lebih skill, main skill. Tadi sorry gue bilang bukan dari dulu, maksud dari angkatan kita ya gitu kan. Itu kita yang menyaksikan itu kayak
susah banget. Iya, dan dan kenapa kita- sih harus ada bahasa seperti itu? Dan kita yang melakukan pun ya susahnya bukan susah main skill ya kita ya, tapi susah di duit sama di jadi persembahan dewa-dewa ya. Itu gue tau loh, persembahan dewa-dewa itu dari siapa? Ya siapa? Abang-abangan anjing. Oh. You know kan, yang jadi saudara sama produser. Ya kan, yang itu duit lu itu kan. Aduh, nggak usah diperpanjang. Ya. Itu maksudnya gitu. Gue taunya istilah dari situ tuh. Ah, Oh, persembahan itu pelayanan ya. yes. Pelayanan ke ya entah lu jadi pemuasnya produser, sutradara, manajer atau segala macam. Dan itu miris sih menurut gue. Iya, saya maksud gue kalau lu nggak punya skill, bukan nggak punya skill ya, baru mau cuman bingung, mau kalau bingung dan lu belum punya latihan yang Yes. basic dasar juga, ya lu akan jadi persembahan dewa-dewa. Ya, tapi rata-rata memang yang kalau yang memilih jalan seperti itu kan nggak akan lama ya. Iya, Gua nggak lama. pas- Gua memastikan itu nggak akan lama. Jelas, sensasi juga nggak akan lama. Yes. Ya kelihatan lah ya kan ya, Ah. kita sebagai orang yang benar-benar mengagumi dunia hiburan Yes. gitu kan, Hmm. yang suka banget beberapa hal yang berbau dunia hiburan, talentanya, potensinya. Kalau ngelihat orang-orang yang seperti itu tuh di layar kaca tuh cuma 1-2 kali, tenornya tuh singkat. Beda Singkat. sama orang-orang yang benar-benar memastikan dirinya punya potensi, punya skill, kualitas. terus punya niatan kayak misalkan Yeah. siapa ya, lupa gue, Reza Radian kalau nggak salah, Ya. dia akhirnya kuliah acting di Prancis kalau nggak salah, Yeah. seni di Prancis. Yang menurut gue itu Mm. ya cobalah kayak gitu, walaupun lo nggak bisa ke Prancis, ke agensi apa kayak lo bisa Iya. latihan teater atau latihan apa kan ya. Hmm. Itu sih buat gue, kalau lo punya duit ya jangan dipakai buat bayar manajemen ya. Maksudnya ngedaftar boleh, tapi buat jadi pemeran utama kan butuh. Kayaknya acting lo nggak bagus, kok bisa jadi pemeran utama ya? Yes. Ya, kenapa pemeran dukung lebih bagus atau extras lebih bagus jatuh tekan gitu. Kalau yang pemeran kan nggak enak kan ya. Itu sih. Lu nggak ada dunia entertainment, nggak ada niat balik lagi ya berarti ya, fix jadi orang kantoran. Untuk saat ini jawaban yang tepat adalah gua bersyukur atas apa yang gue miliki saat ini aja, artinya berjalan aja, karena usia udah tua, Wak. Udah mau kepala 3 ya, 26, 27, 28, 29, 30. Beberapa level lagi kita mencapai kepala 3. Dan itu menurut gua, kalau dunia entertain yang lagi anget-angetnya, itu kan dunia masa remaja. Menurut gue sih, gue agak tersinggung dengan ucapan umur karena gue selalu kalau bilang usia berapa, kelihatan 93 udah. Oh gitu. Gak mau nyebutin umur karena pusing tau. Yes. Karena kan buat gue pribadi dunia entertainment tuh kayak pemain bola. Ini usia kita masa emasnya, Yes. ya kan? Sementara kita belum masa emas loh. Yes. Lo kan udah enggak ya? Udah enggak. Iya kan? Udah. Kalau gue kan masih terjun dari gue harusnya masa emas nih. Kenapa sih lo bisa berkata umur yang saat ini di dunia entertain masa-masa emas? Maksudnya lo gitu? Kalau di Indonesia iya. Kenapa seperti itu? Gue baru tahu deh. Kalau buat gue pribadi ini asumsi Ini atau bicara lo pribadi. pribadi itu karena lo lihat lah dari orang-orang yang klasifikasi, karena gini. Oke, kenapa gue menilai kayak gitu? Gue ada beberapa kontak grup yang isinya ya HP gue lemot. Nah, ini ada beberapa grup di sini. Oke. You know lah ya nih. Ini ada di HP gue, ada isinya bukan komunitas nih. Job harian dan iklan. Job artis 2020. Nah, talent baru. Kamera entertainment. You know kan? Job artis, kamar syuting. Fremantle Itu media. awalnya gimana lo Tim. bisa gabung di grup-grup kayak gitu? Awalnya gue di Jakarta. Oke. 2019 akhirnya gue mutusin berhenti jadi karyawan kantoran dan Ah, nggak, awalnya gue mau di Jakarta tuh awalnya gue memang mau resign di 2 bulan kerja, cuma ditahan oh, lo kerja di Jakarta. kerja di kantoran sama kayak lo lah ya. Oke. 2 bulan nggak betah, gue ngajuin resign, dilarang sama senior sama SPV gue, akhirnya diperpanjang tuh, akhirnya dipecat tuh terus-terusnya semuanya tuh, karena kan perusahaan tuh apa ya namanya, collab lah ya, hampir lagi goyang lah ekonominya, finansialnya. Akhirnya gue yaudah puji Tuhan nih, akhirnya gue bisa fokus di entertainment. Nah yaudah gue casting sana sini karena orang-orang sini berbagi kontak, dimasukin grup sini, dan isinya itu kan makanya kenapa tadi gue bilang gue paling males dengerin umur, karena klasifikasinya tuh ada di sini. Contohnya apa ya? Oke, coba artis Dedi. Oke. Nah, klasifikasinya ada tuh
Nah, bisa lo baca nih ya. Oke. Casting foto studi profil job balsem penghangat tubuh atau sejenis. Nah, ini kan media syuting lokasi. Nah, klasifikasinya nih. Yang dicari pasangan muda. Pasangan muda satu anak cowok 5 sampai 6 tahun. Ya tuh. Ya, oke. Nah, Oh, umur sekarang gue paham. umur 22 sampai 30. Oke. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena di sini gue menurut gue setelah gue terjun aslinya di Jakarta, oh berarti ini usia emas lu udah bukan udah nggak bisa nih dibilang usia emas untuk entertainment, kecuali ya di Korea gitu kan. Karena apa? Karena kan beberapa bulan belakangan gue sering nonton drakor dan gue survei usianya ternyata tua tapi bagus-bagus ya. Memang sih domplengan kliniknya oke lah ya, maksudnya Gangnamnya ya, kecantikannya, kegantengannya kan operasi plastik ya, nggak semua mungkin ya. Takutnya K-popers marah ya, gue takut lah dihujat sama Tuhannya dunia entertainment ya. Ya itu maksud gue, di Indonesia kenapa bisa dibilang kayak pemain bola usia emas ya ini, gue bisa menilai dari sini, kok usianya nggak pantas ya gitu. Dan gue sering setiap casting, perkenalkan nama saya ini, saya foto biasanya pose, terus jadi kangen casting ya gua. enggak sih, karena kan gue bisa melampiaskan di si media platform. Oh gitu, terus casting ya nggak 100% kangen sih, karena udah enak juga gue, you know lah, gue punya pernah rasa enak casting lagi. Pasang status OTW casting dulu ya, OTW syutingnya belum pernah. Gue sering. Oh sering. Dulu. Aduh. Sekarang tidak. Corona cuy. Job gue mati semua. Karena teman-teman gue banyak kan kayak gitu, Wak. OTW casting pasang status. OTW syutingnya kagak pernah posting. Karena ya pasti tolak. Biasanya OTW casting C2 itu studi C2 di mana yang iklan-iklan lo lihat di TV itu castingnya gue tahu tempatnya di mana, dan gue pernah sakit hati di situ. Ketika gue diterima di salah satu castingan kredit online. Oke. Yes. Di situ kan segmennya tahu tuh ternyata berubah. Gue ditolak, dan yang lain tuh yang diterima ditolak semua. Termasuk pemeran utamanya ditolak semua, ganti. Itu pas gue setiap casting ke daerah Jakarta Selatan atau daerah lainnya, sakit hati gue, bangsat ini nih, gue benci nih iklan di itu, harusnya gue ada di situ. Itu yang bikin gue casting gak 100% kangen juga sih. Pasti pengen lah casting lagi, cuman gak menampik, gue juga pengen kualitas diri juga sih ya. You know kan, kalau casting tadi sama dewa-dewa abu-abu dan rasa riskan gue terhadap usia ya kan. Yes. Ya kok usia berapa? 26, 27. Oh kayak SMA ya. Senang. Yes. Pas casting, pas dunia aslinya anjing lebih muda semua lawan main gue. Aduh kebanting nih gue gitu. Makanya kenapa gue bilang usia gue udah bukan bilang usia produktif untuk memulai ya. Cuman ya kalau hobi sih nggak masalah sih. Yes. Karena kalau misalkan peran lo cocok di usia bapak-bapak ya kenapa enggak kan ya. Cuman kan gue masih berharap dengan usia yang teen ya. Kadang wajah dan umur itu kan nggak bisa disamain dengan setara gitu ya. Iya, sama setara. Kadang ada umurnya lebih tua tapi mukanya muda. Iya, borosnya kayak rankingnya. Iya, itu yang buat gue ya itulah. Berarti kalau di dunia entertain itu ketika ada open casting nih gitu, dicari remaja usianya 17 sampai 21 tahun. Ketika usia lo 25 tapi muka 17 tahun, ya lo bisa masuk gitu. Pernah manipulasi gitu gue sering. Iya. Tapi kan emang secara kasat matanya aja gitu yang dilihat. Kalau misalnya administrasinya emang daftar CPNS. Tadi kita skip lagi karena ada sesuatu ya. Tadi sampai mana sih kita bahas? Lupa gua. Ya pokoknya dunia entertain sih kita bahas. Sebenarnya tadi tuh bahas biografi lu deh, Kak. Enggak, biografi gue kan itu jujur ada lu. Kalau biografi gue mendingan gue podcast sendiri ya. Oh, gitu. Iya, kan itu kesannya ria banget. Terus ya sebenarnya gini, dunia entertain itu bisa dikatakan dunia profesi oke. Cuma jangan dijadikan patokan untuk lo dapat penghasilan rutin. Yes. Ya kan? Karena yang namanya dunia entertain itu nggak ada masa pensiun. Nggak ada. Kecuali perusahaan. Iya, ada masa pensiun, usia ada.
Kalau dunia entertain ada masa pensiun, cuma masalahnya adalah ketika usia lo menjelang pensiun, ada yang pakai lo apa enggak? Ada. Itu hoki gitu lah. Hokinya Iya, gimana hoki. gitu loh. Iya, oke. Iya. Tapi kembali ke jam terbang juga kalau Yes. misalkan di usia lo usia lo 60 misalkan. Pasti kepake karena kita lihat ketarik ke Kalau belakang. kualitas lo oke. Tarik ke belakang misalnya, agak rusuk ya hidungnya. Masa- misalkan usia lo 60 nih. Hmm. Terus kita lihat tarik ke belakangnya kayak misalkan lu 20 atau 30-nya di usia sebelum 50 lo, ternyata lu di sinetron ini layar lebar ini oke gue pakai aja casting ulang dikit, ya udah aman kan. Cuman kalau yang baru mulai Yes. nggak mungkin kan misalnya kita jadi persembahan dewa tapi udah tua. Tapi gini loh, kalau dunia entertain tuh siklus penghasilannya ya, kalau menurut gua gitu ya, rendah, tinggi, rendah. Iya memang nggak tentu kan, kata gue bilang abu-abu. Nah, ketika kita awal misalnya rendah nih, kita bayarnya rendah. Tapi ketika udah kita naik nih, rating kita bayarnya tinggi. Tapi ketika usia, lama-kelamaan itu bisa mempengaruhi loh ternyata. Misal sekelas Meriam Bellina, sekelas Meriam Bellina. Dulu dia bintang banget kan di era 70-80-an gitu kan. Nah, ketika di usia yang sekarang, lo yakin gak bayaran dia mahal melebihi Raffi Ahmad, melebihi Cynthia Bella, Nikita Willy? Kalau menurut gue sih Meriam Bellina bayarannya di bawah itu. Ya enggak, jelas enggak lah, maksud gue itu kan kembali ke personal ya, cara memanage uang atau manage bisnisnya ya. Penghasilan yang dibayar menurut lo? Penghasilan dibayar kan? Yang dibayar dari PH-nya gitu. Kenapa? Meriam Bellina untuk saat ini dibandingkan artis-artis yang muda. Ya Pasti jelas. lebih rendah dong. Ya jelas lah, Ya kan? jelas. Berarti gue bener dong berkata penghasilan di dunia entertain itu rendah, tinggi, rendah. Iya kan, kata gue abu-abu, nggak jelas kan? Beda sama perusahaan, rendah, tinggi. Ya cuman Pensiun. kan maksudnya kalau perusahaan kan selepas lo cabut, explore diri lo nggak ada ya kan? Yes. Itu yang menurut gue, buat gue pribadi, gue nggak menapik, gue kan nggak tahu nanti kedepannya bakal jadi karyawan semacam lo, nggak meninggalkan entertainment 100% ya, 60% lah. Kayaknya ini harus banyak yang di skip deh, karena obrolan-obrolan gitu tuh kayak Gak apa-apa, maksud gue lebih mencerahkan. 15 menit cukup lah ya nanti untuk diupload. Enggak ada editan kecuali tadi yang ada hashtag. Enggak ada editannya kayak potongan nanti cengak-cengok doang. Gue nggak pernah mau skip yang ini. Gue pengen memaparkan yang sejujur-jujurnya aja, memaparkan yang sejujur-jujurnya. Kalau entertainment tuh kayak gini gitu. Ya buktinya kita berdua, tada, yang satu sudah 20% menggeluti, yang satu masih 80% menggeluti, tapi tanggung mau kemana larinya, ya kan? Ya tadi kita juga pas skip ada urusan, kita kan sempat kondisi saat ini ya, corona kan ya. Nah itu yang buat gue juga kehilangan job ya. Yang munafik, gue kehilangan job ya, syuting. Terus yang lain apa kabar yang terjun di Jakarta tapi orang daerah? Yes. Memang COVID-19 ini tuh yang benar-benar mempengaruhi ya, mempengaruhi segala aspek yang menghasilkan uang, sehingga mereka tuh kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan salah satu dunia hiburan yang mempengaruhi, bahasanya gimana, yang mempengaruhi mereka nggak ada job yaitu corona. Tapi kembali ke skill sih, kembali ke mana apa ya, menurut gue di dunia entertain lagi ya, entertain lagi kan ke entrepreneur. Enggak, gue tadi ke latahan sama ucapan lu. Entertain itu fleksibel sama dinamis. Maksudnya gimana sih? Nih, tadi gue berstatement Pak, dunia entertain abu-abu. Terus dunia entertain apalagi tadi ya? Dinamis itu. Dinamis dan fleksibel karena gini. Ya tadi, ini kan corona. Yang kita lakukan apa? Entertain kan nggak kayak karyawan kerjaan kan, maksud gue oke lah padat dalam waktu sebulan syuting misalnya FTV atau sinetron. Tapi kan nanti ada jeda seminggu 2 minggu. Kenapa lo nggak bereksperimen kayak ke kondisi yang realitas saat ini, misalkan kemajuan dunia digital? Yes. Coba kalau misalkan kalian kerja kayak macam lo,
bisa sih gitu kan. Ya. Coba kan sisi lainnya capek. Ya. Ya kalau entertain sama aja bohong kan, maksudnya sama aja sejenis karyawan. Oke lah padat Yes. banget. Hmm. 30 hari tanpa libur. Hmm. Tapi sekalinya libur bisa 2 minggu, sama aja Sabtu Minggu. Yes. Kerja libur kan. Cuman kan dalam waktu itu kan nggak mungkin liburan mulu dong. Iya kan? Pasti ada 1, 2, 3 hari anjing gabut amat ya gue bangsat ya. Gue bikin apa ya? Kan nonton YouTube, bikin YouTube kali ya. Ya. Kan ada podcast, bikin podcast kali ya. Ya. Kalau karyawan kerja kan Sabtu Minggu harus beres-beres rumah. Yes. Malamnya. WFH ya, work from home itu ya. Yang mereka juga nggak libur tapi kerja. Iya, maksud gua mengeksplor itu, maksudnya di entertainment tuh fleksibel walaupun ada corona nggak corona kan. Yes. Kita bisa bermain dengan dunia realita yang saat ini. Cuma memang kalau dibilang sangat mempengaruhi ya mempengaruhi banget. Iya. Corona ini. Contohnya gue miris ngelihat teman-teman gue yang mungkin bisa dikatakan mereka tuh baru start ya di entertainment ya. Mereka baru dapat job-job kayak ya peran-peran pembantu lah gitu di film-film FTV gitu kan. Ya lo sekarang lo bayangin aja tayang bioskop aja tutup gitu kan. Iya, mau kemana larinya? Udah berapa ratus juta untuk promo film untuk tanggal sekian, akhirnya corona tertunda. Itu kan beberapa produk, berapa ini juga harus benar-benar mengeluarkan kerugian yang enggak dikit gitu loh. Terus teman-teman gue yang baru mulai ini yang benar-benar berdampaknya adalah mereka belum punya nama, mereka belum terlalu punya banyak job, tapi udah ditutup duluan sama si corona ini. Mau casting juga nggak boleh gitu kan, casting online gitu kan. Terus casting online juga gitu kan. Terkecuali kayak yang kata lo tadi, ya kan kita bisa ada YouTube menggunakan teknologi yang ada. Ya mungkin kalau yang udah punya nama besar, mereka bikin YouTube, mungkin followernya ya lumayan lah ya. Tapi yang baru mulai ini mereka bingung gitu loh. Sedangkan mereka uangnya hasilnya adalah dari entertain, dari peran-peran pembantu itu. Casting sekarang ditutup dan akhirnya ujung-ujungnya ya tadi itu. Mereka harus seperti itu gitu ya. Iya sih, paham nggak ya? Gitu iya kan. sih, dinamis, fleksibel, tapi kalau butuh uang gimana ya? Yes gitu kan. Karena kalau di dunia entertain tuh ya, Kang ya, image-nya tuh glamor pertama. Muka juga ibaratnya harus cleaning banget sampai nyamuk kesini kepleset gitu kan. Tapi nggak semua seperti itu. Tapi intinya adalah ketika kita sudah masuk dunia entertain itu tuntutannya banyak. Banyak banget itu kan. Iya, jelas. Banyak banget itu kan. Gaya hidup parah. Yes. Ya, jangankan bintang film, pelawak aja sekarang kalau muka lo jelek nggak apa-apa gitu loh. Lo ibaratnya lo menyon atau apa bahasanya lah itu terserah. Tapi kalau muka lo kotor, yang gak enak lihat di kamera lawa. Iya sih. Gitu kan. Kalau lo jelek nggak apa-apa gitu tuh, tapi jangan kotor gitu. Ya, jangan dekil. Iya sih. Yes gitu kan. Iya sih, setidaknya jelek kan lucu, tapi beda sama jijik gitu loh. Lu udah jelek, kotor, ada yang mau nonton enggak gitu loh. Ya kalau lu mau ngedengar lawak kayak mending gua matiin layarnya, gua dengar suaranya aja. Tapi kan nggak bisa kayak gitu. Iya sih. Pokoknya dunia itu tuh mulai dari kalangan pelawak sampai kalangan yang glamor star itu, muka tuh nomor 1. Dilihat kamera. Good looking or not. Yes. Oh, ya. Itu memang nggak asing sih. Nggak asing. Iya juga ya. Kan ada gue paling sebel deh dibilang nggak harus ganteng gitu kan. Yang penting berkarakter gitu kan. Tapi lupa satu hal gitu tuh, kebutuhan kamera kan itu. Iya. Ya kan, lu lucu gitu tuh, lucu banget ini berkarakter mukanya gitu kan, ekspresinya, tapi jauh kemana-mana, orang jijik nggak liatnya. Jijik wah, ibaratnya merinding gitu, kotor banget, dekil banget. Jadi image lucu lo nanti kegempet atau ketutup sama image kotor lo, muka lo yang nggak terawat gitu loh. Iya. Gue baru inget lagi itu ya benar. Jadi menurut gue ya dunia entertain tanggung jawabnya semua kalangan tuh sama. Kebersihan nomor 1, apalagi your face. Jelas kan yang gue bilang, maksud gue tadi itu lebih berat daripada karyawan kantoran, lebih berat daripada pabrik. Kalau karyawan kantoran paling ya good lookingnya pakaian rapi, ada jas, sepatu pentopel, beres ya. Kemeja, pakai kaos di hari Jumat Sabtu ya kan.
Lo liat Sule deh. Sule kan image-nya lucu gitu. Iya. Dia ekspresi aneh-aneh juga, dia meja-meja juga dia tetap ngakak gitu ya. Iya. Lo bayangin kalau Sule jerawatan banyak gitu kan, ya. dekil gitu kan. Ya mending gue dengar suaranya doang. Iya, gue inget ini anjir. Gue inget si ini Yuda Keling. Iya benar. Yang gue ini ya, gue inget lagi materi stand up dia. Gue sih memang jelek tapi gue butuh perawatan, Kak. Dia selalu banggain klinik apa RH klinik dia tuh. Tapi kenapa gue ditolak sama si ini? Sama si Radit lagi gitu. Ya juga sih emang jelek juga butuh perawatan ya. Yes. Kita kan sekarang dunia TV bukan dunia radio. Iya. Ya, kan? Dunia radio atau podcast sih nggak masalah, yang penting jelek lo, yang penting suara bagus atau nggak punya karakter suara yang funny atau yang menarik bernuansa begitu. Sekarang pelawak Indonesia ganteng-ganteng, cantik-cantik cuy. Iya. Susah cuy. Iya kan? Gue juga. Karena gini, untuk bisa lucu itu bisa dilakukan bukan hanya untuk orang yang jelek, tapi orang yang cantik, orang ganteng itu pun bisa ngelucu. Tapi mereka ada plusnya juga gitu. Udah ganteng, cantik, pintar ngelucu lagi. Itu udah star banget. Gue simpet tuh, gue tambah anjing sumpah kayak ada cewek gitu. Jadi kita setuju ya, muka, kebersihan itu nomor satu di entertain. Nah, gimana tuh lo buat lo yang maksud lo buat teman-teman yang yakin dunia entertainment lah, dunia yang apa ya, misalnya jalan hidup lo. Ini ada contohnya. Ini ngerawat diri. Karena gue ketemu dia setahun gak ketemu lo ya? Iya, hampir satu tahun setengah. 1 tahun setengah. Gak ketemu lo ini? 1 tahun setengah. Oh iya. Iya, anjing, serius, bangsat. Oh, udah gak ketemu lu setahun lebih. Ya setahun lebih lah, gak ketemu. Oh, oke. Iya. Gua jadi bego ya gue. Setelah inget kita gak ketemu setahun. Ini orang ini, maksud gua, ya terawat. Kok maksudnya gua datang ke sini shock ya. Tahun lalu gak sebersih ini, gak sekinclong ini. Makanya gue curiga. Gue cekin dia lo masih jadi karyawan. Enggak lah bang, lu ngasut gue bla bla bla. Awal-awal gue datang gitu, dia ngejudge gue seakan gue bakal menarik dia ke dunia entertainment lagi. Karena muka lu kinclong kan. Yang kinclong aja karyawan kayak gini, apa lu yakin nggak dirawat tapi pengen dunia entertainment? Ya, intinya gini sih, kalau misalkan untuk merawat diri, itu nggak cewek apa cowok, itu halus ya. Wajib. Karena gini, gue terjun di dunia entertain memang banyak pelajaran yang gue ambil. Untuk menarik konsumen, untuk menarik orang lain, bisa melihat kita, itu ternyata utamanya adalah wajah lo gimana. Iya, kan fotogenik. Yes. Gutukin kamera. Yes. Oke, itu berat ya. Tapi itu dari gue ya. Yang tadi ini mungkin sebagai closing dari lu, saran buat teman-teman gue yang ada yang nonton nyimak sampai akhir. Kalau enggak juga nggak masalah sih. Karena kalau misalkan gue di konten pengen ngobrol ini pasti berfaedah sih. Kecuali bareng Bambi itu bareng si Bambi itu vlog gitu kan. Ya ada yang berfaedahnya, ada yang berfaedahnya. Jadi lu bisa lu pilih lah gitu. Cuman kalau gue menyarankan kalau pengen ngobrol sampai akhir. Memang jenuh sih. Cuman pasti lu akan dapat apa ya? Faedahnya lah gitu, istilahnya faedahnya dulu deh. Kalau misalnya dibilang ilmunya belum tentu, pengalaman orang kan beda-beda ya. Kayak tadi gue ngejudge jangan dunia entertainment deh lu kayak ini, dan pasti abu-abu kayak lu bakal ngelontek. Nggak semua teman-teman gue yang dunia entertainment jadi persembahan dewa-dewa juga. Ada yang benar-benar pure, ada yang benar-benar pakai skill, ada juga yang benar-benar kayak gitu, pakai kayak gituan kan. Cuman kan ini buat lu ke teman-teman gue. Apa maksud gue, kalau misal teman-teman gue ke dunia entertainment. Oh gitu. Ini sebagai closing aja sih. Soalnya gini, buat teman-teman yang pengen terjun ke dunia entertain, menurut gue jangan setengah-setengah. Jelas. Harus total 100%. Yes. Dan tentunya ketika lo memilih dunia entertain, ini bahasanya kata memilih loh. Kata memilih itu artinya lo harus tahu resikonya, tanggung jawab yang pastinya. Dan lo tuh harus konsisten. Ya. Itu yang terpenting. Karena kita tuh kalau dunia entertain, kalau ketika ada di level yang paling dasar, paling bawah banget, yaitu yang nggak punya job, itu biasanya orang udah nyerah gitu aja dan cari hal-hal yang bisa menghasilkan uang.
Gua banget tuh. Itu no, itu jangan. Gue banget tuh. Itu jangan. Iya. Karena gue yakin Eh, hasil tidak mengkhianati usaha tidak mengkhianati hasil ya. Kalau gue hasil tidak mengkhianati usaha tidak mengkhianati hasil. Ini nanti di-cut ya, di-cut ya. Enggak tetap kok. Enggak kok tetap. Ya. Hasil tidak mengkhianati Usaha tidak usaha tidak mengkhianati hasil. Ya, belibet. Gue percaya itu, gue percaya itu. Dan itu merupakan satu moto yang harus lo pegang. Satu moto aja. Yang harus lo pegang. Yes. Itu usaha aja terus sampai lo bener-bener berkata waktunya pulang. Oh, udah nyerah gitu. Oh, oke. Itu dari lo ya. Berarti lo udah nyerah sebelum waktunya berarti. Pulang sebelum waktunya. Oke deh. Thank you. Buat sharing-sharing, semoga teman-teman juga yang dunia entertainment terbuka lah ya, maksudnya yang pengen ke dunia entertainment baru meniat ke dunia entertainment. Yakin gak tuh? Mending jadi karyawan kantoran deh. Dan yang pasti restu orang tua itu nomor satu. Hah? Restu orang tua Oh, nomor yes. satu. Jadi jangan pernah menyembunyikan sesuatu yang ibaratnya itu bakal menjadi Kayak aib. Bakal enggak, bukan aib sih. Apa? Misalnya dunia entertain kita bisa bukan bicara aib dong. Ini Dunia entertain bagus gitu. Ini, Itu iya. pilihan lo. Tapi saran gua adalah please jangan nutupin kalau lo ikut casting sama orang tua. Oh. Please lo jangan nutupin kalau misalkan lo mau serius dunia entertain sama orang tua gitu. Karena yang namanya berjuang sendiri nggak enak cuy. Oh. Nggak enak. Kalau kita masih punya keluarga, masih punya nyokap bokap, punya kakak gitu kan. Ibaratnya ajaklah mereka sharing untuk menentukan pilihan lo tuh Benar apa enggak? gitu loh. Terkadang kita kan memilih jalan terlalu percaya diri, terlalu egois, sehingga di tengah jalan ketika lo merasa diri lo lemah, lo bingung mau kemana. Karena lo awalnya egois, lo bisa sendiri. Kita makhluk sosial cuy. Kita hidup di dunia ini tuh nggak sendiri gitu loh. Allah udah menciptakan keluarga, orang lain, teman, sahabat. Please manfaatin fasilitas itu gitu loh. Ketika lo nggak mendapatkan itu dari keluarga, lo bisa temen, sahabat. Tapi ingat, temennya yang benar, sahabatnya yang benar, yang bisa support lu.